Bukannya nanti itu pas terakhir. Ketemu lagi, kenceng kasih dong. Ketemu lagi di Ngominfo Sedap. Mas gak suara kenceng gak? Kenceng gak ini? Mantap. Segitu ya pas ya? Iya, mantap. Iya, lu orang mah gitu harus ada ini nyantai dikit. Nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngominfo Ngomongin informasi sekedap seputar profesi, dunia. seputar profesi dan dunia kerja. Seputar kerja dan profesi. Seputar kerja dan profesi. Kita yang bingung kan. Namun mungkin agak beda sekarang ya. Kita refresh dulu ya. Iya. Mau yang ringan-ringan aja ya? Ya, ringan-ringan dulu nih. Ini mau ngomongin bapak-bapak muda nih ya. Mau gitu. Perihal nanti kalian kan pasti kan kalau udah kerja punya uang kan nikah, betul gak? Betul sekali. Nah, ini kayaknya agak-agak sedikit bukan nasihat pernikahan. Kita ini siapa lah? Bukan ustadz, bukan orang-orang gimana, tapi setidaknya ini kita akan berbicara berbagi, pengalaman. Berbicara pengalaman. Bagaimana kita sudah punya uang, kerja, terus menikah. Lalu punya anak. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia kebanyakan nikah, cerai, kawin, cerai. Kenapa sih? Nah, inilah kita bertiga ingin ngomong nih, ya, membagi pengalaman. Kita juga bukan orang yang pengalaman soal pernikahan, tapi seenggaknya berpikir logik agar bagaimana kita sama istri itu nggak usah ngomongin adem ayem ya, minimal jalan enak gitu ya. Kalau orang Sunda bilang namanya awet rajet. Wih, apaan tuh awet rajet? Awet rajetnya tuh rajet tuh susah ya, ripuh gitu. Ini orang Sunda. Rajet naon rajet? Rajet tuh apa ya? Susah ya, kayak berantem aja gitu. Iya, Maksudnya walaupun berantem terus tapi awet. Tapi jangan berantemnya konteks jangan macam-macam ya, berantem ya biasa lah dalam pernikahan. Monggo, silakan yang mau di-share apa dulu nih, Bang Rizky nih. Ya sebelum itu gue tanya dulu sama kalian berdua kalau umur pernikahan gue itu sudah 15 tahun. Tapi bilang muda nikahnya Bang ya. Berapa tahun Bang nikah Bang? 25. Gue nikah umur 25. Nikah 2007, sekarang 2022 berarti sekitar 15 tahun. Ya insya Allah sampai mau misalkan dan tiljannah insya Allah. Ketemu lah insya Allah ya. Kalau ini kalau ngomong tentang agama ya. Ya. Kita agama Islam, jadi ada periwayatan seperti itu ya di 15 tahun and going strong, anak 3, laki semua. laki Nah, semua. kalau lu? Kalau gua nikah sama 2007, cuma beda berapa minggu doang ya. Iya. Bedanya 3 minggu. Gua bulan Mei, 3 minggu kemudian Rizky, ya kan lu kan? Iya, bulan Juni. Cuma beda 3 minggu doang, kita beda 3 Umurnya minggu. mirip-mirip ya. Umurnya sama-sama 25 pada saat nikah. Dan Rizky punya 3 anak, cowok semua. Gua 3 anak, cewek semua. Bisa begitu ya? Anaknya cakep semua. Dan anaknya ganteng Bisa semua. lah nanti tinggal di dijodohin. besan lah. Alhamdulillah selama 15 tahun pernikahan, ya kalau namanya rumah tangga mah bumbu-bumbu ada lah ya. Maksudnya, tapi kita alhamdulillah selama ada perdebatan gitu sama istri, nggak pernah orang lain itu boleh tahu gitu. Siapapun sebisa mungkin namanya kisru di rumah tangga, kalau memang masih bisa diselesain ya kita selesain berdua, orang lain nggak perlu tahu sebisa mungkin. Bukan konsumsi publik ya. Jangan konsumsi publik sebisa mungkin seperti itu. Kalau mereka kan umur 25 ya nikah ya, pas di tahun 2007. 7. Gue 4 tahun kemudian, pas udah kerja juga, maksudnya punya uang, baru emang sih nikah itu kan nggak perlu kita kerja atau apanya ya, yang penting udah siap. Daripada kita berzina kan, dengan nikah. Baru kalau ya kerja ya buat menopang di dunianya gitu kan, menafkahi anak istri udah kewajiban. Nah, gua tahun 2011-nya. Berarti. Nah, sekarang udah masuk ke usia perkawinan gue yang 11 tahun juga. Sama lah. Nanti kita akan share juga nih kita bisa, maksudnya kita bukan bertahan ya, maksudnya memang itulah fungsi pernikahan ya. Menyatukan dua orang yang berbeda gitu. Gue pengen nanya dulu nih sama Bang Rizky sama Bang Yudi nih. Bang Rizky dulu deh. Dulu pada saat memutuskan mau nikah itu apa sih Bang yang maksudnya menguatkan lu buat pengen nikah selain dari punya penghasilan gitu? Ya kalau dari agama udah jelas kan, menyempurnakan separuh gitu, separuh ibadah. Ya. Nah itu udah pasti. Yang kedua, gue memang gak ada planning untuk nikah muda atau nikah tua ya. Yang namanya jodoh itu nggak akan pernah tahu, men. Nggak akan pernah tahu.
Begitu datang ya udah. datang ya udah. Cuman kalau yang memotivasi saat itu adalah karena gue kan dulu basicnya kerja di kapal. Gue naik kapal itu umur dengan sangat muda, umur 21 tahun. Begitu gue sampai di kapal, gue menemukan fenomena yang ternyata senior gue itu lebih banyak. Jadi temen gue tuh dipaksa dewasa sebelum waktunya. Ibaratnya seumuran gue masih pada kuliah, masih pada nganggur, masih pada kerja kecil-kecilan, gue langsung melompat drastis kerja di kapal pesiar. Teman-teman gue adalah notabene orang yang rata-rata umurnya hampir mendekati 30, 25 ke atas sampai umur 50 tahun. Kendalanya mereka yang belum menikah adalah satu, anak kapal ini waktunya di darat sangat sedikit. Jadi setahun di kapal lalu Di darat sebentar ya. 3 bulan di rumah. Nah, begitu kita mencari pasangan, begitu sudah waktunya deket, kenal, tiba-tiba harus Berangkat lagi. Iya, berangkat lagi menuntaskan tugas berikutnya. Ya. Nah, kebanyakan dari mereka menjalankan posisi LDR itu jarang yang berhasil. Karena lama LDR, ya. Lama juga ya. LDR. Yang kedua adalah cerita tentang salah satu rekan yang pacaran dari SMA. Jadi posisinya dia memacari anak yang SMA. Dia naik kapal, begitu ceweknya lulus SMA, dia kuliahin sampai lulus. Ya kan? Lalu nikahnya sama Orang lain. orang lain. Waduh, itu kerasa banget itu ya. Gitu. Itu Lalu sisi negatifnya pacaran mungkin ya. ya, Iya. lalu banyak terjadi perselingkuhan. Ya karena kan jauh dari rumah kan. Gitu. Lalu sang Kalau istri. pacaran kan bukan nggak harus selingkuh, Bib, pacaran mah. Jadi posisinya kan saat itu kan teman gue kan bervariasi, ada yang belum menikah sama yang sudah menikah. Oh, ini yang menikah yang selingkuh. Ya, yang belum menikah itu intinya tadi Serong. ya kesulitannya yang orang belum nikah adalah begitu sampai di darat, berusaha PDKT, begitu udah lagi sayang-sayangnya pergi. Iya. Nah, sampai di kapal 2-3 bulan mereka putus karena kenapa? Sang perempuan tidak sanggup untuk Iya. menjalani LDR. Nah, kalau yang bagi yang sudah menikah, nah tadi tuh dilemanya. Oh. Istrinya selingkuh. Ini nggak semua ya, cuman ini based on pengalaman dari rekan-rekan. Habis gitu gue mikir, gue mau sampai kapan nih? Oh, itu yang nguatin lu. Iya, gue mau sampai kapan kalau misalnya gue pulang, terus gue cari jodoh, ntar baru deket, ntar ditinggal lagi. Jadi saat itu gue begitu gue pulang dari kontrak pertama, gue udah mutusin, gue harus nikah nih, biar bikin gue tenang. Yang pertama, yang kedua, begitu gue pulang, ya gue harus cari jodoh, bukan cari pacar. Iya. Tuh, yang paling terdekat adalah siapa? Ya teman-teman lama sih. Ya, betul. Ya kalau kita mencoba orang Setidaknya baru, sudah tahu lah ya. Gitu. ya contoh cari adik kelas atau yang sudah kenal historinya kita sebelumnya. Iya. Kalau cari yang random kenal, ya kalau sekarang kan dimudahkan ya dengan aplikasi ya. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Jadi memang dari segi informasi di luar kita sangat susah ya. Susah. Bener nggak? Ya kan kalau zaman SMA kita kalau misalnya ngomong pacaran ya teman masih banyak, ya kan? Dalam satu sekolah atau sekolah yang lain. Iya. Dari komunitas. Begitu kuliah lebih sempit lagi karena kuliah lebih kebanyakan individu. Betul kan? Lebih sempit lagi, apalagi ketemu dunia kerja. Waktunya lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Dan gue berpikir gimana caranya ya? Gue minta sama Allah ya, misalnya kalau misalnya jodoh didekatkan, kalau tidak segera dijauhkan. Seperti itu. Kalau dari posisi gue yang menguatkan adalah gue harus nikah agar gue tenang. Yang mau menguatkan itu karena tadi lu jauh Ya, dan lu harus ya tadi membuat lu tenang, mengikat dengan pernikahan. betul sekali. Takutnya keburu diambil orang. Ya, betul. Betul sekali. Halo, Bib, Yudi nih. Yudi gimana nih? Dulu yang nguatin. Kalau nikah sebenarnya gue pada saat umur 25 itu belum ada. Nggak usah sampai dalam ceritanya ya. Iya. Gue itu sebenarnya belum ada rencana mau nikah ya, belum ada pikiran mau nikah. Maksudnya masih ya belum ada lah gitu. Tiba-tiba cuma tiba-tiba mantan istri itu tiba-tiba sempat nanya gitu. Ada rencana nggak? Maksudnya ada kapan ada rencana mau ngelamar? Mantan istri? Iya, mantan pacar. Rencana kapan Pacaran mau juga ngelamar? pacaran. Sempat pacaran yang LDR lah. Oh, LDR ya. Jauh karena di kampung. Yang menguatkan bukan karena si Joni yang udah gak kuat. Bukan. Bukan. Joni mah kuat lah. Kuat ya. Udah Kuat. do next ya dia. Lanjut Nah, itu. Bang.
Jadi pada saat ketika ditanya kita baru ngeh nih, oh iya ternyata kita nggak mungkin harus begini dulu kan, maksudnya main-main doang terus ngebujang yang aduh banyak istilahnya banyak ininya lah, mudorotnya maksiatnya lah gitu kan. Betul sekali. Akhirnya pada saat ditanya tuh berpikir keras, tanya kapan mau ngelamar, oh ya mungkin ini Langsung todong ya. langsung pikir langsung, wah iya. Jadi orang nikah itu kebanyakan berpikir, wah gue belum punya materi nih, mau ngasih makan apa. Tapi pada saat itu yang gue pikirin bukan itu, yang gue pikirin justru ilmunya. Gue belum punya ilmu nih. Iya. Kalau jadi seorang kepala rumah tangga, seorang suami, apa yang harus yang gue punya itu, bekalnya apa. Iya. Sampai akhirnya gue minta waktu beberapa bulan, gue banyak belajar ke perpustakaan, cari-cari buku tentang masalah nikah, apa sih yang dihadapin pada saat nikah. Sampai gue nemu buku, di situ ada di buku agama ya, Rasulullah bilang sebenarnya salah satu orang yang sukses itu bukan karena materi, tapi adalah orang yang mampu menyelesaikan setiap masalah dalam rumah tangganya. Itu Rasulullah berkata gitu. Ada gue pernah baca bukunya, dan itu jadi apa sih namanya, Motivasi. ilmu lah, Motivasi. dan salah satu yang ilmu ambil lagi, rumah tangga itu bukan hanya sekedar ekonomi dan materi dan sebagainya ya, tapi emang kalau pada kenyataannya seorang istri Penunjang. tanpa ekonomi biasanya juga bisa jadi pemicu juga kan, Iya, kalau tanpa misalkan materi, gitu. ya. Nah di situ belajar lagi apa sih yang harus dihadapin. Nah ada ilmu lagi yang diambil tentang qanaah, gue belajar tentang di situ sampai gue merasa bekalnya ada, ilmunya dapat, udah nih siapin mentalnya di situ, mentalnya ilmu. Gue pertama rasa menikah mentalnya di ilmu. Setelah itu insya Allah rezekinya bisa nyusul, karena ada yang bilang orang nikah itu pasti ada rezekinya. Gitu. Pasti ada rezeki insya Allah. Jadi yang menguatkan itu pertama sebenarnya minta dilamar gitu ya, Ya, dari dilamar. sang yang di dekat calon ya. Calon. Dan calonnya itu minta dilamar, lalu berusaha belajar dulu nih. Belajar. Materi menyusul insya Allah. Nyusul, insya Allah. Alhamdulillah kan udah janji Allah udah terbukti lah ya. Bukti alhamdulillah. Pelan-pelan istiqomah aja. Itu abang yang mau itu bang ya. Iya betul. Oh masya Dan Allah. berpikir positifnya gini, pada saat si mantan pacar ini ngomong, sebenarnya itu sebenarnya peringatan. Iya. Berpikirnya positifnya bahwa Allah lagi ngasih pesan ke kita gitu, mau sampai kapan gitu kan. Iya. Karena berpikirnya gini, kalau kita dikasih nikah muda, kesempatan nikah muda, justru kita sama Allah tuh dijaga dari kemaksiatan, ya mama perjinahan, yang Iya, lain iya. sebagainya kan. Berarti kita alhamdulillah masih dijaga lah, dilindungi dari hal yang itu karena nikah muda tadi. Iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya seperti inilah gitu. Dulu sampai rambut sampai gondrong bang ya. Oh itu zaman masih zamannya dulu anak-anak ska ya kan. Sampai gondrong baru pas nikah rapi begini bang Oh ya. rapi dong. Motivasinya luar biasa. Kalau dulu zaman ska berarti bahasanya satu-satunya band ska yang rambutnya ala bah dukun belah tengah ya dia. Tapi belum gondrong. Itu belum gondrong. Ada lagi lebih gondrong Ada lagi lagi ya. ya? Sampai kumisan Ih, lagi gondrong. ngeri. Masya Allah luar biasa ya. Lalu ini bang Rizky nih. Oh iya. Ente dulu Apa nih? dong, kan kita Gimana udah tadi. motivasinya? Host. Enggak Nggak apa-apa. sama. Host. Iya kan? Aduh. Memutuskan untuk nikah gimana ceritanya? Ya tadi Gitu. di antara dari abang Rizky sama bang Yudi tadi jelasin itu mix ya. Motivasinya emang pengen nikah, jangan sampai berzina gitu kan, jangan sampai berzina. Dan kalau gue pribadi gue nggak pakai pacaran. Wih, mantap. Jadi cuma dalam waktu 6 bulan itu paling dalam waktu 6 bulan ya. Dalam waktu 6 bulan paling gue ketemu orang yang gue nikahin sekarang, ketemu istri gue sekarang itu paling cuma 3 bulan. Sorry, gue 2 tahun, tapi ketemunya 3 bulan. 2 tahun dekat tuh, tapi ketemu 3 bulan. Dan 3 bulan itu paling ketemu cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Bentar ya. Bahasa simpelnya mah kenalnya udah lama. Tapi Intensnya ketemunya itu dikit lah ya. Nah, itu langsung gua putusin buat nikah, ya udah dewasa juga kan waktu itu kan, umur kan 25 tahun waktu itu. Ya. Tinggal tambah 4 aja ke gua berapa ya kan. Nah, jadi gua nikah di usia 29 tahun karena memang pertama fokusnya tadi ingin menghindari perzinahan itu. Lalu materi juga dibilang cukup, alhamdulillah cukup buat nikah waktu itu, memang udah disiapkan. Ya tadi, ya gua tadi nggak ada niatan apa-apa, hanya niat untuk jadi gue nggak bilang si istri gue ini orang yang tepat buat gue, nggak bilang begitu. Saat itu maksudnya udah nggak ada tering-aling, background keluarganya gue tahu, dia juga tahu gue juga. Akhirnya kita mutusin buat nikah. Jadi nggak sama lah kan, mix kan berarti kan, mix di antara kan berdua sama. Tujuannya menghindari perzinahan aja dan jangan sampai diambil orang ya. Betul. Ya, itu yang kalau orang LDR kita khawatirin begitu. Berarti kan kalau kita motivasinya alhamdulillahnya menghindari perzinahan, tapi banyak orang yang justru karena perzinahan akhirnya menikah. Nah ini yang bahaya ini.
Abis ini itu bang, ada lagunya, ada Iya. lagunya Kulit bang. Gimana? Sempat tercipta tuh judulnya. Wih. Perawan dan Perjaka. Hmm. Nanti kita belum rilis, cuma nanti didengar lah demonya lah. Oh, Itu sebenarnya curahan hati dari temen. pengalaman. Di pengalaman juga bukan ya, tapi teman. Gua masukin di dalam satu lagu, Ah. gua jadiin sebuah lagu. Yang terjadi masa itu sama sekarang masih eksis ya, masih ada kaitannya ya. Banyak orang yang nikah karena hamil duluan, dan ada malah yang mereka bangga loh dengan gue nikah hamil duluan. Padahal kan tuh aib ya bang ya. Aib. Itu aib. Oke, nanti dulu jangan kita bahas itu dulu. Gue mau bahas lagi nih, bang Rizky, abang dulu ya. Gini bang, 15 tahun bang, lu nikah di usia yang muda gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang lu sampai punya anak 3, ya kan? Punya anak 3 gini. Boleh gak cerita sama viewer nih? Kok ada ribut-ribut masalah atau gimana, lu bagaimana menyikapi masalah itu bang Mabini? Nggak mungkin dong lu Mabini adem ayem, Wah, ya kan? gitu. Nggak mungkin dong, ya kan? Sama lah, gue juga ngalamin, makanya gue tanya sama bang Siru deh, monggo bang. Kalau konsep gua, bukan konsep ya, prinsip. Hmm. Setiap masalah pasti ada Penyelesaiannya. solusinya. Bagi gua adalah setiap masalah pasti ada solusinya. Tinggal kita nih, tinggal gua nih. Lu mau memperbesar masalahnya atau mendapatkan solusinya. Nah, kalau dari gua mau mendapatkan solusinya. Alhamdulillah selama pernikahan berjalan itu nggak ada ribut-ribut yang besar. Sebenarnya masalahnya nggak berat, nggak ada yang besar. Yang pada umumnya bumbu aja. Gitu. Jadi selama 15 tahun ini nggak ada isu perselingkuhan lah. Cuman masalah-masalah umumnya aja dan kebanyakan bisa diselesaikan. Ya, ya. Tuh. Tak gue bahas juga ya kenapa Yudi nengok lagi ngomong perselingkuhan ya. Itu alasan paling banyak orang kawin cerai ya. Betul. Betul. Jadi gitu bang ya. Betul Jadi sekali. ribut-ribut besar mah nggak ada lah. Hampir nggak Orang pernah ribut besar. Kalau prinsip lu sendiri lebih mengutamakan solusi Solusi setiap daripada masalah. emosi. Exactly. Betul. Baik. Bang Juma, kalau bang ini gimana? Ada lagi gak? Ya kalau emosi jelas laki-laki itu punya potensi yang lebih Iya, tinggi. karena Gitu. kodratnya ya. Karena kodratnya begitu. Imam. Dan perempuan itu memang diciptakan untuk lebih cerewet daripada laki-laki. Betul. Gitu. Seperti itu. Maklum, tulang rusuk yang bengkok ya. Nah, karena tadi Bang Asep juga bilang menyatukan dua orang yang berbeda. Tapi kalau gue konsepnya begini, kita menikah itu karena berbeda, bukan Ya. karena sama. Betul. Sepakat. Kalau sama udah nggak menarik kayak ini jodoh gue banget nih sama tipikal sama gue. Enggak Gue bisa begitu. bilang red. Iya, karena Red. tidak ada gitu. Karena dalam dunia, makanya kenapa Islam itu melarang pacaran? Karena waktu masa PDKT itu yang disembunyiin tuh banyak, disembunyiin. Dicocok-cocokin. Karena kan masih PDKT. Masih pacaran. Jaim lah bahasa itunya, mah Gitu. jaim. Gimana caranya kita cocok sama nih perempuan, dicocok-cocokin. Begitu sudah jadi, barulah keluar aslinya. Nah, ini kan bahasanya kalau sudah nikah, keluarlah aslinya. Di dunia pacaran itu, kalau sudah melakukan lebih dalam, melakukan hubungan suami istri padahal statusnya masih pacaran, akan keluar aslinya lebih dahulu. Iya. Betul kan? Betul. Pacaran lebih jauh, tiba-tiba sudah melakukan hal-hal yang dilarang, lalu keluar aslinya dan ujung-ujungnya malah tidak menikah. Atau menikah atau hamil duluan, Iya. lalu cerai. Seperti Betul. itu. Nah, kalau Bang Yudi bagaimana ya? Bang Apa? Yudi, Masalah ribut. masa-masa keluarga nih kan 15 tahun ya alhamdulillah ya, jangan sampai kita mengalami hal-hal yang dialami orang-orang lain lah. Yang sangat Ya percaya itu. alhamdulillah sih selama 15 tahun ini juga sama sih, nggak pernah ribut. Karena prinsipnya gini, ya tadi benar kata Bang Rizky, kalau istri udah marah itu apapun kata-kata keluar nih biasanya. Kadang kita laki-laki kalau kita timpalin pasti bakal makin jadi. Berarti kan harus kita cari solusi kan. Nah, kalau gue sendiri sih sebenarnya gini, kalau pada saat bukan ribut sih ya, gue jarang banget ribut, jarang banget. Karena setiap istri marah, gue tuh nggak pernah nimpalin. Nanti begitu udah selesai baru ngomong. Kalau gue gitu orangnya. Jadi dia mau marah, mau silakan, gue diem. Udah, gue diem. Dia mau marah kayak met, udah gue diem. Nanti begitu selesai, gue ngomong. Dan gue selalu bilang gini, silahkan marah mau apa kalau lagi kesel atau apa, tapi jangan ada kata-kata kasar. Kalau gue gitu prinsipnya. Dan setelahnya baru gue ngomong. Dan kadang gini, gue nggak ngomong langsung juga. Kadang gue bisa dari WA. Gue gitu prinsipnya. Gue ngomong di WA, biar keluar. Karena kalau WA kan kadang-kadang unek-unek keluar semua nih. Kalau kita ngomong langsung, si istri belum tentu ngeluarin langsung. Malu-malu lah atau nggak enak ngomong kan gitu. Gue kadang di kerjaan, WA.
begini loh, tadi gue gini jelasin. Dia balas, udah keluar undang-undangnya, kenapa? Gara-gara ini. Oh yaudah, akhirnya ketemu tuh. Jadi kalau di WA itu kadang-kadang lebih bisa ngeluarin gitu kan. Ya udah, akhirnya cari solusi maunya bagaimana. Nah, gue seperti itu biasanya. Ya itulah, sampai 15 tahun ini, makanya kenapa alhamdulillah gue nggak pernah ribut besar, bahkan kecil pun jarang banget. Karena gue tipikal orang yang selalu ngalah, gitu. Ya tadi balik lagi, kalau satu keras, yang satunya keras juga, habis lah. Mau nggak mau harus ada yang satu api, satu air, kan begitu kan. Ada penengah lah ya. Ada penengah. Jadi gue itu nggak pernah namanya pada saat istri marah, gue ikut marah nggak pernah. Gue pernah, pasti gue diem aja, paling jelasin dia udah pelan-pelan ada bicara, silakan ngomong, gue diem, gue begitu prinsipnya, nggak pernah menimpalin. Seperti itulah. Mirip-mirip ya, berarti Ya. mengutamakan solusi juga kan. Solusi. Yo, jadi gitu Bang ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Abed itu karena masa tadi ya lebih ke apa ya? Komunikasi, berarti kan? Kalau Bang Yudi lebih ke coba dipancing ke WA dulu, ngomong di WA. Jadi ya ngobrol gitu, ngobrol. Intinya suami juga tadi diimbangi dengan ya tadi jangan sampai berbuat nakal, maksudnya selingkuh atau apa. Ya insya Allah akan terus berjalan ya. Jaga kepercayaan lah ya. Percaya. Kalau gue pribadi ribut-ribut, yes nyaris itu seminggu bisa 7 hari lah. Kayak ini ya. Udah hari itu udah hari. Gak paling gini. Kalau kita kan konteks pernikahan ya, tadi yang Bang Rizky bilang benar. Kalau kita mau nyari istri pasangan yang tepat, nggak akan ketemu. Dasarnya Allah itu, Tuhan itu menciptakan orang-orang tuh beda-beda. Oke lah, saat ini kita sama, ya kan, satu visi misi. Pasti kedepannya kita aja laki-laki ya, nggak mungkin ngomong gue sama semuanya, ya kan. Tapi sepakat iya, menyatukan pendapat, menyatukan perbedaan gitu kan. Nah, begitupun dengan pasangan, kita nggak akan pernah bisa nemuin orang yang pas untuk kita, apalagi kata tepat untuk kita. Itu bullshit, bohong kalau menurut gua, bohong. Kalau kita buka-bukaan. Soalnya selama ini yang gue alamin gitu, pas gue nikah sama bini pun itu ya keputusan gue, keputusan bini gue juga, ya kan. Beribut besar gue nyaris ribut besar, pernah ribut besar. Kalau gue pribadi kan lebih ke maaf ya, jangan dicontoh juga gitu. Kalau gue ribut emosi, ya kan, suami kan tadi ya sosok dominan ya kan, lebih tinggi apa emosinya ketimbang itunya. Jadi gue suka banting handphone, suka apa gitu kan. Tapi bini gue, istri tahu gitu, itu watak ayahnya. Jangan sampai mancing ribut, barang rusak lagi gitu kan. Nah, tapi tadi sama, gue lebih mendahulukan orang ketiga. Kalau lagi berat itu, kalau lagi ribut berat, ya ribut besar lah, panggil orang ketiga. Siapa penengahnya? Orang tua. Orang tua tuh bukan untuk mencampuri urusan pernikahan kita ya. Mencampuri dalam konteks positif boleh, kita libatkan gitu maksudnya. Tapi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk orang tua ngatur-ngatur, itu jangan juga. Boleh, tapi dengan cara mungkin sindiran dengan apa. Kalau gue lagi ribut besar, gue panggil orang tua sebagai penengah. Gue ngerti gitu, kenapa bini jadi sering ngoceh. Mungkin dalam keadaan ekonomi juga ngaruh gitu kan. Kan gak selamanya manusia itu kan tadi ekonomi juga ngaruh juga, berpengaruh banget. Jadi buat kalian nanti yang mau nikah itu tadi persiapkan tadi itu ya kan, masalah ekonomi. Sebisa mungkin jelaskan sama istri dengan yang kita alami sekarang. Jujur lah sama istri, jujur. Nah, kasih tahu. Nah, istri suruh hemat-hemat. Contoh gini, masak. Yang biasa makan di luar suruh masak. Jadi kalau gue penyelesaian masalahnya lebih kepada ke orang ketiga. Malah gue pribadi paling gak suka di WA begitu. Kalau Yudi mungkin sama istri gue mirip. Istri tuh lebih meluapkan ke WA. Sedangkan gue maunya ngomong langsung aja sama suaminya gitu. Ngomong aja langsung sama suaminya. Mungkin dia tahu kalau ngomong langsung bakal marah suaminya gitu kan. Deadlock, nggak ketemu. Padahal kalau gue di WA gue gak suka. Gue nggak suka, langsung gue hapus WA-nya, nggak mau gue baca, biar dia ngomong lagi. Gitu sih intinya si orang ketiga, itu penyesalannya. Ya sampai sekarang pun nggak ada di otak gue terbesit mulut ini ngomong talak. Ya, jangan. Nggak akan pernah. Nah iya itu juga buat teman-teman yang lain yang Nggak pada akan ngomong. jangan sekali-sekali lah gampangin ngomong-ngomong kata cerai, kata apa. Aduh, udah kalau itu jatuh itu kayak gitu. Betul. Jatuh, jangan deh. Seburuk-buruknya istri, seburuk-buruknya suami, itu pilihan kita. Bagaimana caranya kita mempersatukan di otak yang berbeda ini gitu. Makanya saya bilang tadi nggak akan pernah ketemu. Itulah fungsinya pernikahan ya Bang ya, kita bahas ya. Nikah itu fungsinya adalah menyatukan pikiran yang berbeda, bukan nyari yang sama. Rubah konteks pernikahan itu ya, rubah. Jadi insya Allah nih kalau kita udah ubah konteks itu, perceraian juga
kita bisa meminimalisir ya, minimal ya, mengurangi perceraian. Contoh karena suami istri saling mengerti. Ekonomi iya penting ekonomi. Tapi selama kita masih bisa makan, selama kita masih ibaratnya makan aja nggak ngutang lah, alhamdulillah gitu kan, makan nggak ngutang, itu sabarin aja, ada prosesnya. Itu tadi diimbangi dengan kelakuan kita juga kan. Boleh gak bang, misalnya gini, udah itu gue tutup ya. Kalau gue pribadi lebih ke ribut berat itu lebih ke orang tua, melibatkan orang tiga. Kalau ribut kecil-kecil mah gampang lah obatnya, cuma peluk-peluk, bercandain, bayan, ya kan. Kalau ribut besar, bagi frustasi orang tua. Nah ini bang, pertanyaan berikutnya bang. Tajem kayak pertanyaan ini. Tuh kan gue lupa lagi kan. Lupa gue. Tadi lagi nambahin yang masalah persepsi ya. Jadi orang makanya harus rubah persepsinya. Jangan karena pengen sama ya. Justru kalau kita malah berpikirnya mencari yang sama, biasanya begitu nemu yang beda, nanti kaget pada saat rumah tangga. Tapi kalau pada saat kita persepsi di awalnya mencari yang beda untuk saling menghargai, nanti ujungnya saling menghargai nanti kan, menghilangkan ego, gengsi, akhirnya karena kita tahu kok dia beda sama kita, gitu kan. Akhirnya kita berusaha untuk saling menghargai ke situ depannya. Betul. Itu persepsinya seperti itu. Bukan berarti beda terus berantem mulu ya. Iya. Enggak, saling ngerti aja. Nih bang, pertanyaannya bang. Boleh gak sih bang menyebar-nyebar keburukan suami bang Rizky? Oh itu mah nggak usah dijawab. Itu mah udah Ya boleh gak? Maksudnya Udah kejawab itu mah yang nggak boleh. oh tadi abang udah ngomong ya? Abang ngomong tadi ya? Iya. Gak boleh aib-aib suami istri Iya, nggak gitu gak boleh diinin ya. saling Karena jaga suami istri. itu juga faktor kan bang. Kan salah satu faktornya kan, faktor juga tuh. Misalkan gini, ngedumel sama istri, ngedumel sama suami, dua-duanya. Dia ngomong Ya. ke temennya, ke siapanya. Kan jadi pemicu juga perceraian ya bang ya. Betul. Betul kan? Betul. Ada temen nyampein, bini lu tuh, laki lu tuh, gitu ya kan. Jadi gini, buat ini anak-anak muda lah, yang lagi nyari kerja sampai nanti mau nikah itu, ya kalau kalian udah belajar agama, itu emang diharamkan ya, diharamkan untuk menyebarkan aib keluarga, diharamkan banget. Jadi selama ini, tadi seburuk-buruknya suami, seburuk-buruknya istri, ya kita memperingatkan aja kepada si pasangan kita masing-masing. Betul. Gitu bang. Ya, makanya kalau dalam rumah tangga itu kalau emang pada saat kita diskusi suami istri ini nggak ketemu solusi, biasanya ya tadi benar. Jadi kalau si istri itu kan ada walinya ada 6 atau 7 ya. Kalau nggak salah 6 atau 7 itu. Pertama orang tua laki-laki kan, adik dari orang tua, bapak, pokoknya laki-laki itulah yang serba laki-laki dalam keluarga, sepupunya termasuk. Jadi perwaliannya ke situ. Ketika si istri nggak bisa diajak komunikasi sama kita udah susah, kita balikin lagi ke itu wali-walinya itu. Sebaiknya pun sama untuk istri. Kalau ada masalah ya jangan ke orang lain, karena itu akhirnya bukan solusi, malah jadi penyebar takutnya, jadi fitnah juga kan. Suami jadi dijek-jekin, jangan. Nah, sekarang gini, Nah, kan masing-masing kita ini kan punya background pacaran ya bang ya. Enggak ya? Ya, punya background pacaran kan. gua jambak loh. Masa-masa SMA ya. Masa-masa SMA tuh udah masa dewasa pacaran. Sama siapa ya gue ya? Nih, menurut abang pacaran itu negatif apa positif sih bang? Ini dalam pandangan apa nih? Abang ini loh. Oh ya. Nanti Iya. antum ada waktunya. Nah kalau kita sekarang lelaki yang menjelang 40 tahun, Emang iya? Aku pokoknya udah ya. Baru 35. Tahun depan. baru kan? 35 ya, jangan dimudah-mudahin, ya kan. Kalau diri gue yang saat ini, gue bisa bilang, ya kan, pacaran itu banyak negatifnya, karena semuanya itu di cover dengan sedemikian rupa agar cocok, gitu, agar klop, gitu. Konsepnya ya jelas Negatif. sekarang. Kalau ngomong bahasa dulunya, punya pacar itu kan suatu gengsi yang Iya. Makanya kan ini kita nasehatin kan, Iya. jangan sampai terjebak ke situ gitu kan. betul Ingat lo, pacaran bisa sampai mati lo, bisa sampai meninggal, bunuh diri, banyak bahkan menghancurkan masa depan, banyak ya kan? banyak Untungnya kita terhindar dari itu ya, banyak. Itulah jangan sampai. Ada lagi bang? Gue apalagi tuh punya pemikiran begini, kenapa mungkin bisa jadi nikah muda juga ya, karena dalam dunia pacaran itu ada cycle. Cycle. Ya. Misalnya begini, gue laki-laki, gue belum pernah pacaran, gue pengen pacaran, tapi gue bingung mau ngegebet siapa, belum punya pengalaman, belum punya bayangan apa-apalah dengan keterbatasan informasi. Tiba-tiba dekat sama seorang wanita yang dia sudah lebih dulu punya histori pacaran. Iya. Ternyata pacarnya si
yang dekat sama kita ini dia udah punya pacar yang lebih tua sebelumnya. Waduh. Ya mungkin lebih jauh. Iya. Nah begitu ketemu pacaran sama kita kan terkontaminasi sama yang udah punya experience ini Masa dong. lalunya ya. Ya, dia nakal, kita juga nakal. Ke bawah. Kebawa nih. Nah, begitu kita putus misalnya nih, kita membawa bad effect dari si perempuan ini, ya. Lalu kita dapat lagi pacar yang baru, Lugu. Nularin lagi. keluarin lagi. Begitu yang ini kita putus, yang ini punya histori yang buruk dan benci. Begitu terus cycle-nya ya. Cycle-nya begitu terus. Cycle-nya terus. Itu nggak laki nggak cewek sama aja ya. Ya, kalau sekarang Maksudnya- bahasanya apa ya? Dosa jariah ya. Nah, jariah dosa jariah. Gitu. Jadi ini nggak berpatokan siapa cewek atau cowok, ya siapa aja yang duluan Iya. yang Kalau pengalaman lu begitu tadi kan. Iya, Kalau akan- cowok. akan ada cycle seperti itu yang akan Virus merusak ya, virus lah. virus gitu. Nah, maksudnya dari segi ego laki-laki ya, maksudnya saat dulu ya. Kalau zaman sekarang kan Gen Z gue kurang tahu. Bagi gue atau mungkin kita semua dapetin seorang wanita perawan itu penting. Iya, betul. Betul dong. Mau dong yang perawan dong. Iya, betul. Yang grace dong. Yang belum open segel dong jatuhnya. Tapi laki-laki juga baik lagi ke egonya dia. Dia pernah lakukan apa ke perempuan-perempuan sebelumnya Iya. gitu. Jadi kalau mau dapat yang bagus ya perbaiki dulu akhlak lu, kira-kira seperti itu. Betul, betul. Ya banyak ya yang gue pengen dapat yang masih perawan, yang cewek yang baik lah. Iya. Sedangkan dia sendiri begitu. Nah, Jadi Terbaik. pacaran itu nggak ada positifnya. menurut gua yang sekarang saat ini gua nggak ada Iya, positif- karena Islam pun sudah melarang mengharapkan pacaran kan. Benar. Tadi dampaknya emang ada positifnya. Betul ya. Udah pasti lah pegangan tangan. Iya, karena awal dari pacaran mungkin dari kenal. Apa sih yang didapat dari pacaran? Satu, kenal. Segitu kenal, kangen. Dari kangen pengen ketemu. Pengen ketemu, kita mati kan. Panjang ya kalau ngomongin Pengen ya. Kalau ngomongin kemarin cuma 20 menit. pengen ketemu. Kagak, tapi apaan? Oh enggak, tadi bunyi. Running. Ulang pengen ketemu ya. 1 2 3 action. Ya pengen ketemu. Terus dari pengen ketemu biasanya ada hasrat nih. Ah, pengen lebih akrab, pegang tangan. Dari pegang tangan, pengen meluk. Dari peluk, Cium. lanjut terus cium. Dari cium lebih, pengen lebih. Nah itulah pasti dampak itu pasti. Karena apa? Oh gitu ya ngalamin ya? Ini cerita-cerita Oh, orang. jadi Jadi itu tuh Setoni Rojim itu Setoni selalu kasih Rojim. bisikan-bisikan ke Iya. kita pasti. Yang kita biasanya tadinya nggak tahu apa-apa. Begitu pengen deketan, dibisikin lagi. Oh kurang ini lagi terus sampai berlanjut. sama kayak temen gue si Joni begitu tuh. Begitu ya. Oh, Tapi si Joni bedanya apa? Dia pacaran sama diri sendiri. Itu doang bedanya. Pacaran sama diri sendiri. iya benar. Jadi benar berarti negatif juga Bang ya? Negatif. Ya benar juga. Ya kalau gue pribadi mengalamin. Ya. Bukan ngalamin sih, dulu kan kita buta agama. Ngalamin secara itu tahapannya. Bukan, maksudnya ngalamin tadi apa yang kalian rasakan lah gitu. Ya kan. intinya kita pernah hidup di zaman jahiliyah lah. Iya, ya. heeh. Sekarang Jadi begitu. Sekarang mencoba untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti kita sekarang udah sempurna atau baik ya, mencoba menjadi lebih baik. Betul. Jadi buat ngomongin viewers nih sama viewer ya, untuk viewer khususnya ya yang anak-anak muda nih. Jauhilah haram tuh pacaran gitu kan. Itu tadi ngaruh ke pikiran. Udah pasti masa depan. Lagi anak kerja ya kan, dapat kabar atau dapat berita pacarnya lagi jalan sama orang lain, boncengan sama orang lain, rusaklah kerjaan, nggak mood lah apalah. Lagi sekolah ya. Contoh gini, lu pasti ngalamin lah pacaran sama temen satu kelas gitu kan. Kalau gua nggak ngalamin, gua sekolah laki-laki ya, SMK. Pacaran satu kelas, putus ya kan. Tiba-tiba pacarnya itu pacaran lagi dengan teman satu kelas juga. Kan ngerusak ya itu ya. Merusak Tapi pikiran pacarannya juga. sama cewek kan? Iya, maksudnya ya terlepas dari itu ya, cewek iya. cowok maksudnya gitu. Ya memang selain pacaran ya, pacaran jadi haram apalagi hubungan yang menyimpang. Iya. Gitu. Maksud gue nih anak muda sekarang ini harus di apa ya? Menurut gue emang dari dulu udah bobrok. Bukan bobrok secara apa gue ngomong ya? Dari zaman dulu udah ngalamin parah lah. Yang sekarang lebih terlihat karena apa? Dunia makin terbuka, men. Iya, Sosial media memperlihatkan gitu. betul. Yang dimana anak kecil pun bisa ngelihat. Dan aplikasi mendukung, Ah. aplikasi dating. Aduh, udah luar biasa lah menurut gua. Tapi kita ini bukan orang suci, bukan. Ya. Bukan. Cuma berusaha Betul. untuk menularkan virus ini, virus yang kebaikan kita share ini jangan sampai lu nyesel di kemudian hari. Ya. Contoh gini, banyak cewek yang nggak perawan. Ya kan, udah pasti banyak lah dari pacaran itu pasti ya ada lah ngalamin kayak gitu. Udah pasti.
sampai hamil di luar nikah lah, sampai apalah, apalagi aplikasi apa Oyo, apalagi tuh yang sekarang tuh lagi banyak. Nggak pernah tahu. Adalah pokoknya aplikasi. Iyalah. Kita sebutnya aplikasi dating Ya, aja. aplikasi dating mah lebih aman lah ya. Itu luar biasa itu. Cuma modal KTP doang ya kan bisa masuk, bayar murah. Waduh, luar biasa. Lebih makin terbuka lagi, makin ada kesempatan lagi buat berbuat seperti itu. Nah, jadi tadi ini kita nikah bisa awet kayak gini. Yang ketiga, ya tadi kita menghindari masalah itu semua, dan pengalaman juga jangan sampai kita pribadi punya anak, jangan sampai anak kita juga pacaran gitu ke depannya. Jadi kan ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau untuk ngomong pacaran itu haram, ya jelas. Gua setuju, mungkin yang lain juga setuju. Tugas kita hanya menyampaikan. Menyampaikan. Jadi Mengingatkan. kalau ngomong diperdebatkan, ya sebenarnya udah nggak perlu didebatin sih seperti itu. Yang Udah ada namanya peraturannya ya, kalau yang buat muslim ya. ya namanya pacaran itu dilarang, itu udah fix, no debat. Lalu berikutnya adalah kalau untuk pacaran ya balik lagi ke masing-masing. Kita hanya mereminder orang yang mau mendengarkan dan buat kita sendiri. Karena kenapa? Kita juga punya anak. Iya, takut. Kita juga pernah hidup di zaman jahiliyah itu. Dengan fenomena yang sangat ajaib, atau disebutnya lebih apa? Ke akhir zaman. Akhir zaman betul. Gue punya anak cowok 3. Nggak berat lu, yang berat ini. Gue 3 anak cewek. Yudi Lebih berat. cewek 3 Berat. Ngejaganya gitu. Bang Asep itu pasang. sepasang. Kita sebagai orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Gak mau apa namanya, anaknya itu nanti apa jelek kayak bapaknya kelakuannya, atau lebih bobrok daripada kelakuan bapaknya itu. Nah, oleh karena itu semua orang tua pasti sama, mau yang muda mau yang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Nah, yang terberat menurut gue ya, karena gue nggak punya anak perempuan, menurut gue tugas yang terberat sebagai bapak adalah kalau punya anak perempuan sih. Ya kan, makanya dulu tuh kalau kita pernah camping kan ke mana, ke Cibangban. Oh, Cibangban ya. Ya kan, ke mana, ke daerah Sukabumi ya, Pelabuhan Ratu. Ratu. Itu kebanyakan orang nikah muda kan, perempuan kan. Iya. Atau ke Subang deh waktu nikahnya Yudi, umur 16 tahun dinikahin. Betul ya, 16 tahun ya, 16 tahun. malah udah janda, jumlah sama udah pada janda. Betul nggak? Nah, saat itu gue nggak ngerti loh, kenapa sih orang masih muda, masih punya masa depan, pengen mau eksis, kenapa harus dinikahin. Nah, sekarang gue ngerti konsepnya. Kita orang tua punya tanggungan, apalagi anak perempuan, dosanya ngikut. Apalagi perempuan ya, bapaknya keseret nanti. Iya, keseret. Gitu. Makanya takut keseret, dinikahin buru-buru. Kayaknya udah mulai akil balik nih, udah mulai kesukaan. Kawin aja deh. Nikah Biar jadi tanggungan ke suami. Gitu. Mungkin begitu kali ya. Bisa Bener nggak sih? Ya, bisa maksudnya jadi. orang-orang Iya. kampung, orang Iya. kampung. Lah kok tiba-tiba ini baru lulus atau masih sekolah, tiba-tiba udah dinikahin. Itu yang ngerti agama ya. Kalau yang nggak ngerti agama biasanya biar ada yang nafkahin. Berarti 2 ya, agama dan ekonomi. Ekonomi biasanya. Orang zaman dulu aja yang 12 tahun udah nikah kok ada, 12 tahun. Zaman Makasih kalau saran gue sih, masukan ya buat teman-teman yang pada mau nikah itu, Ya. utamain inilah, jangan mau jadi orang yang bodoh lah. Cari ilmu deh sebanyak mungkin. Betul. Ya. Jangan sampai nanti nyesel, karena ya kita berbicara pengalaman lah ya. Lebih ke agama kali ilmunya ya, Agama, iya. agama ya. Lebih Jangan ke hanya agama. menggunakan logik ya. Logik itu kadang sesat juga buat kita ya. Agama mah nggak bisa pakai logik sebenarnya mah. Agama itu logik. Tapi Maksudnya maksudnya nggak bisa terlalu- dibantah ya, nggak bisa dibantah dengan yang kadang-kadang ya kayak contohnya sih. jadi liberal takutnya. Ya jadi seperti itu, nggak bisa gitu. Ya ada beberapa hal yang samina, batok nak, udah gitu. Nah, kami mendengar dan kami melihat. Ya. Dan nurut, udah gitu aja. Iya. Kami Makanya- dengar dan taat, udah. Inilah, pokoknya persiapin mental, ilmu dalam agama ya, khususnya segi agama, ilmu itu jangan sampai lepas lah. Orang kadang-kadang udah merasa udah siap nikah tapi nggak tahu gitu rumah tangga apa yang dia punya, ilmunya, Iya. bekalnya apa. Akhirnya kadang-kadang anak taunya nih, banyak kan orang tua zaman sekarang yang kurang paham ilmunya. Anak itu prinsipnya yang penting dihidupi, bukan dididik, ya kan? Kasih uang jajan, pulang sekolah main, silakan. Tapi nggak pernah dididik, nggak pernah dijaga. Apa sih harus dipersiapin anak ini sampai gede nanti? Iya, betul. Bekal agamanya nih, bekal ibadahnya nanti harus disiapin. Orang enggak, bekal jajan ke sekolah yang disiapin, banyak kan gitu. Betul. Bekal Iya. jajan. Ini yang harus dirubah pola pikir buat Betul. teman-teman yang pada mau nikah. Hati-hati, karena Setelah nikah tuh ada lagi PR lagi ada loh. PR. Yang Anak besar. ini bukannya sebenarnya emang anugerah, tapi anak ini titipan Iya. yang harus Kalau dijaga. gue bilang anak cobaan. Ya cobaan juga. Gua Istri anak ya cobaan. Iya. Buat kita juga Bukan cobaan. anugerah kalau gue. Iya. Kan
anak gua kan sekolah di SDIT ya. Hmm. Lagi tuh ada apa namanya? Apa sih biasanya kalau ada acara itu yang udah lulus jus ini nih, dikasih apa piagam penghargaan. Iya, apa namanya lupa ya. Gitu. Ya pokoknya kayak syukuran gitu lah ya. Ya, gitu di sekolah ya kan. Ayo yang udah lulus jus 1, jus 2, jus 3 gitu. Nah, di situ tuh ada yang bikin terenyuh. Gitu loh. Ya kan? Karena ada lagunya. Gitu loh. Jadi si anak ini nanti yang akan mempersembahkan mahkota Buat ibu ya. buat ibu bapaknya Ya. diajak ke surga. Iya, betul. Ini gue nyambung, ini gue merinding nih, ya kan? Jadi maksudnya gue nyambung omong yang Bang Yudi nih, bukan cuman apa tadi bahasanya jangan cuman dihidupi, tapi dididik. Dididik. Karena kenapa? Ini aset kita nanti Ya. di alam kubur. Anak tuh yang membantu kita mendapat syafaat juga ya. Kalau kita nanti masuk neraka, anak kita nyariin. Iya. Kalau lu nggak ngedidik anak lu dengan benar ilmu agamanya, gitu, nggak diajarin cara menghormati orang tua atau yang lebih tua, Adab ya. gitu, adabnya. Terus dia benci sama orang tuanya, dia benci sama lu sebagai orang tuanya, lu nggak bakal dicariin men nanti, gitu. Betul. Ya kan? Ini anak-anak kita nih yang akan mempersembahkan orang tua. Mahkota nih mana emak bapak gua, gitu. Yang udah ngedidik. Yang udah ngedidik. Apalagi cewek-cewek itu punya keistimewaan. Iya, Nih, betul. Bapak Yudi ini Betul. punya anak perempuan nih. Kalau berhasil Begini luar nih, biasa ya. sama Kalau Rasulullah, berhasil, betul nggak? Alhamdulillah. Ya kan? Maksud gua, Tugasnya begini. gue bukannya iri ya kalau karena nggak punya perempuan. Gue kayaknya nggak sanggup deh kalau punya anak perempuan. Berdasarkan experience gitu loh. Lu ngebesarin anak lu, ngebiayain, ngasih makan, ngasih pendidikan yang baik. Di luar begitu masuk dunia kerja, kena pergaulan, ngekos, Iya. melakukan hubungan seks Seks di luar nikah, gitu. Terus orang tua tahunya lu kerja baik-baik aja gitu loh, ya kan? Terus yang tahu kita gitu. Aduh gimana gue jadi kalau gue ngeri masih kalau gue jadi anak perempuan anak gue begini, gitu. Makanya gue sampai sekarang aja, dari sekarang nih, dari kecil ini anak gue selalu gue ngomong masalah pacaran gak boleh, gue bilang sebisa mungkin, pokoknya dari kecil lah, itu kan nanti balik lagi ke dia ya. Intinya kita udah ngasih wejangan ke anak, kasih modal ilmu agama, bekal, Betul. sholat itu tegakin, ngajinya Betul. tegakin, karena ya bentengnya dari situ lah ya. Betul. Kan inna sholatan alal fahsyi wal munkar, Oh. seperti itu. Jadi tegakin ibadahnya lah. Insya Allah kalau emang itu juga kan mudah-mudahan ya Allah ngasih nuntun kita lah, ngasih hidayah, ngelindungin. Baik. Enak jaga. Iya. Jadi apa Bang? Lanjut, Bang. Ya tambahan gue satu lagi sih, ya kan? Setiap kita sholat itu selalu ada doanya kan? Doanya gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli, Hidayah. ya kan? Setiap orang tua adalah anak, setiap anak adalah orang tua. Jadi itu cycle yang gak pernah putus. Dirubah cycle-nya ya. Orang tua kita setua-tuanya dia pasti akan mengucapkan doa itu untuk Iya. orang tuanya dia. Dan itu kebalikannya. Kalau itu dimaknain itu dalam banget tau. Bener deh, doa kedua orang tua. Nah, masa kalian sebagai ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda nggak pengen masuk surga gitu? Gue juga nggak yakin masuk surga. Tapi gue pengen anak gue tuh bisa ngebawa gue. Ya kayak contohnya kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang tuanya bapaknya kayak apa sih? Ya kan? Tahu sendiri bapaknya. Bapaknya itu ya bisa dibilang ya udah itulah jauh lah menyimpang dari ajaran ini ya, maksudnya dari pesan-pesan Allah gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim itu sebagai anak yang soleh, dia cuma mendoakan, tetap minta sama Allah supaya orang tuanya itu masuk surga itu, maksudnya itu. Ya. Tapi emang karena udah ketentuan Allah, ya emang udah bapaknya itu bakal menyimpang itu. Tapi Allah ngasih hadiah kepada Nabi Ibrahim anak-anak yang soleh. Ya. Nah ini jadi baliknya gitu. Jadi Ya, baliknya ya. ke anaknya. Baik. Itu Makin seru juga ya itu ini ya. teman-teman. Jadi nasihatnya bagaimana nih Bang? Kalau dalam mereka ya mau nikah apa namanya faktor-faktornya apa Ya, yang harus sampai bisa awet begini? iya. Itu apa Bang? Nasihatin nih Bang. Jelas itu kan ada kata-kata romantis tuh biasanya tuh bagi para ikhwan dan akhwat. Toko makan gratis. Bukan, ana fubukila. Ana Widih. Aku mencintaimu karena Allah. Wih. Jadi gitu ya. Itu dulu. Jangan pacaran, langsung aja nikah. Betul. Anak ibu gila. Iya. Jadi jangan Lalu? cuma lisan tapi ya kalau lu nikah karena memang karena Allah. Terus jangan takut ya, jangan takut Rezeki. rezeki. Ada yang bilang, Ekonomi. gue belum kerja, belum punya apa-apa, mau nikah, mau ngasih makan apa. Nah ini yang betul. nggak yakin sama Allah, ada Betul, Allah. betul. Jangan Exactly. takut. Betul. Ini berarti nggak yakin sama Allah. Allah mah ngasih Padahal kita rezeki. berbuat baik ya, jangan sampai Betul. berzina kan. Allah kan Betul. dukung lah. Dukung pokoknya. sama Allah itu rezeki mah nggak usah Yang penting takut. kelakuan kita baik gitu Iya. ya. Yakin Allah bakal ngasih rezeki, nurunin rezeki. Quotes-nya gue lupa dari siapa ya.
ada yang bilang begini, kalau lu bilang mengucap nih, besok kita makan apa, itu udah sama aja lu menghina Tuhan. Iya. Dari gue itu gue ngomong. Kayaknya mungkin ya. Ya kayaknya mungkin. Kayaknya mungkin. Ya, karena kan kalau kita ngomong konsep rezeki. Klaim aja. Iya betul. Bener nggak, kita kalau berdoa tuh, ya Allah, banyakin rezekinya, perluas rezekinya. Rezeki kan bukan, kalau rezeki kan bukan uang. Kalau lu ganti aja spesifik, ya Allah minta saya uang berapa miliar, itu kan jelas gitu loh. Rezeki global ya. Nah kalau rezeki misalnya uangnya nggak ada, lagi sulit, tiba-tiba Ada datang, ngasih makan. kotak assalamualkum, berkat pengajian, nah itu rezeki. Iya. Betul Bang. Makan juga masalahnya. Jadi pokoknya itu poinnya, jangan ragu-ragu lah ya. Kamu yakin aja pokoknya Yakin. Yakin karena Allah ya. Setelah ini Bang, setelah nikah ada PR kan Bang? Itu bagaimana Bang? PR-nya tuh apa berarti? Pendidikan anak. Pendidikan anak. Tegasin lagi maksudnya. Nah Habis kalau nikah tuh PR. ya habis nikah pasti punya anak, Ah, PR, membesarkan PR. dengan memberikan apa namanya, akhlak, Iya. ya, pendidikan yang baik, gitu. Kalau ribut-ribut suami istri biasa. Ya bagi Ya, gua biasa lah. biasa. Jadi, Karena balik lagi, kalau gua prinsipnya adalah kedepankan solusi. Setiap masalah pasti ada solusinya. solusi. Tinggal lu mau gedein masalahnya apa solusinya. Betul. Karena kan kewajiban suami itu udah 5 terhadap istri. Wih, ngeri nih. Kewajiban suami nih. Ini mau nutup makin panjang Iya, ini. tapi kita tinggal lagi ini tadi ke anak baliknya sekarang. Iya. Jadi pertama itu kan kewajiban suami itu memberi makan, menyatuin makanan. Kedua memberi pakaian. Ketiga tempat tinggal. Keempat perhatian. Dan kelima pendidikan. Ini 5 wajib yang harus itu laki-laki. Seorang suami nih, ini wajib hukumnya. Ini gue dengar dari Ustadz Abdul Somad ya, kemarin ketemu langsung. Nah ini balik lagi nanti. Tapi itu bercanda ya? Enggak, serius, serius. Lu ketemu? Serius. Wih. Terus di YouTube langsung ngeliat langsung. Tapi ilmunya yang benar, ilmunya Iya, benar gitu. Nah, Iya. maksudnya itu ke istri aja kita seperti itu. Berarti kan harus kita laksanakan juga ke anak. Anak. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi jangan itulah. Maksudnya sama-sama ilmunya harus dibagi. Intinya nanti- bekali anak lah ya. Nah, dengan betul. ilmu. Jadi kalau kalian nikah, kalau ribut-ribut itu ya hadapi aja. Hadapi. Jangan sampai ngomong talak, cerai, jangan. Jangan sama sekali. Jangan sampai bilang, oh lu nggak cocok buat gua, nggak bakal cocok kok ketemu, nggak akan ketemu orang yang cocok, Iya. nggak akan. Fungsi pernikahan bukan Iya. itu. Ya perempuan kan bisa ngomong 10.000 kali cerai. Nggak, iya. Ya kan? Cerai. Tapi laki-laki nggak boleh. Jangan udah. Jangan sekali-sekali kamu Kalaupun ngucap. mengadu argumen pun sebisa mungkin agak rendahin nada aja. Jadi Ah. biar si istri juga bisa lebih ini. Jadi Dengan berbalik kata-kata yang kepada tepat. kita lah. Kita mau menasihati istri, kita baik dulu ya. Baik dulu. Kita baik. Jangan sampai ada perceraian ya. Allah membenci perceraian. Ya, itu aja kali ya. Ya, oke. Baik Bang ya. Kelar Ya, ya. Besok kita ngomongin ada lagi ya, menarik lagi ya. Bahkan nanti ada video-video cover Oh, ya, ya, cover. sambil refresh ya. Gitu. Insyaallah ke depannya. Baik Yang- Bang, tutup Bang. Silakan Bang. Tutup kita. Iya, tutup lah udah lah, udah mau hujan tuh. Oh iya. Kamera ini. Aduh, laptop. Wah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Ambil yang baik, ambil positifnya, buang yang tidak baik. Ya, kalau salah ya mohon Kalau salah, dikoreksi mohon di maaf, komentar ya. 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 Kalau salah mohon dikoreksi. Kalau ada komen menggunakan adab yang baik dan benar. Iya dong. Betul Bang. Karena kalau kita cuman cari siapa yang salah siapa yang benar nggak bakal ketemu. ketemu. Tapi kalau mau cari solusinya yang terbaik bisa. Betul. Kan solusi namanya. Kan solusi. Saya pribadi jauh dari sempurna dan teman-teman juga jauh dari sempurna. Kita sama-sama belajar. Yuk mari kita membuat dunia lebih baik. Baik. Peace Makasih, Bang. and out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kisah dua itu sama